Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Apa kabar kita pada pagi hari ini? Kita percaya kita boleh memasuki di bulan yang baru dengan pertolongan Tuhan yang ajaib bagi hidup kita. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus Tuhan. Yesus. Kau telah memilihku sebelum dunia dibentuk. Betapa aku bersyukur padamu ya Tuhan Allahku. Kau telah memanggilku sebagai alat kerajaanmu. Betapa aku bersyukur padamu atas perbuatanmu. Jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku misbah doa-Mu bagi keselamatan bangsaku. Kau telah memilihku sebelum dunia dibentuk. Betapa aku bersyukur padamu ya Tuhan Allahku. Kau telah memanggilku sebagai alat kerajaanmu. Betapa aku bersyukur padamu atas perbuatanmu. Jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku misbah doa-Mu bagi keselamatan bangsaku. Jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku misbah doa-Mu bagi keselamatan bangsaku. Bagi keselamatan bangsaku. Bagi keselamatan bangsaku. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Kau telah memilih kami. Oh, terima kasih Tuhan. Kami sembah, kami muliakan nama-Mu. Kami mau sembah Engkau, kami mau tinggikan nama-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Jadikan kami alat-Mu, jadikan kami rumah-Mu bagi keselamatan bangsa kami. Jadikan kami terang-Mu Tuhan.
bagi keselamatan bangsaku, bagi keselamatan bangsaku. Terima kasih Tuhan, kami percaya Kau jadikan setiap kami rumah bait kudus-Mu Tuhan. Tiba saatnya kalau kami akan mendengar merenungkan akan firman-Mu Tuhan, urapi setiap hati kami, berkati yang menyampaikannya Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, selamat pagi. Bagaimana kabar Bapak Ibu sekalian? Saya ingin percaya di pagi yang baik ini kita dalam perlindungan Tuhan, dalam anugerah Tuhan, dalam kebaikan Tuhan yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, di pagi yang baik ini kita kembali bertemu di doa pagi secara online gereja kita GKI Pondok Daud. Bulan ini tema gereja adalah mengenai kerajaan Allah. Mari bersama-sama langsung saja kita buka di dalam Roma 14 ayat yang ke-17. Roma 14 ayat yang ke-17. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Amin. Puji Tuhan. Satu ayat kebenaran firman Tuhan ini menjabarkan tentang bagaimana definisi kerajaan Allah. Tentu kita tahu kerajaan Allah di dalam Roma 14 ayat 17 ini adalah bukanlah mengenai makanan dan minuman. Makanan dan minuman bukan hanya secara harafiah mengenai makanan dan minuman, tetapi adalah hal-hal yang ada di dunia ini. Kerajaan Allah tidak hanya seremeh apa yang ada di dunia ini. Bahkan kerajaan Allah tidak berbicara mengenai government, tidak berbicara mengenai pemerintahan, tidak berbicara mengenai physically kerajaan itu sendiri. Tetapi firman Tuhan katakan kerajaan Allah adalah mengenai kebenaran, mengenai damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Ada beberapa poin. Yang pertama, mengenai kebenaran. Kita tentu paham kebenaran di dalam Alkitab itu adalah kepercayaan kita kepada Tuhan Yesus. Itu adalah sebuah kebenaran yang hakiki, menjadi dasar iman di dalam setiap kita. Maka Tuhan berkata tentang kerajaan Allah itu, Tuhan berkata mengenai kebenarannya. Yaitu apa? Yaitu firman Tuhan itu sendiri. Yaitu ketika kita percaya kepada Allah itu sendiri, kita berbicara mengenai kerajaan Allah. Karena kerajaan Allah adalah soal kebenaran. Itu yang pertama. Yang kedua, kerajaan Allah adalah berbicara mengenai damai sejahtera. Damai sejahtera ini sesuatu janji daripada Tuhan yang semestinya dimiliki setiap kita manakala kita hidup di dalam kerajaannya Allah. Kita hidup di dalam kerajaan Allah. Kenapa? Karena damai sejahtera ini adalah kekuatan bagi setiap kita untuk menghadapi kehidupan di dalam dunia yang begitu susah. Firman Tuhan katakan di bagian ayat yang lain, hari-hari ini adalah jahat. Akan banyak kesukaran demi kesukaran, akan banyak serangan-serangan daripada si jahat, sehingga mengakibatkan kita khawatir, sehingga mengakibatkan kita gusar, sehingga mengakibatkan kita terlena. Bahkan kita akan bingung menghadapi masalah-masalah yang ada, bingung menghadapi dunia ini. Tapi firman Tuhan katakan kerajaan Allah berbicara mengenai damai sejahtera. Ketika kita berada dalam kerajaan Allah, kita akan dilingkupi dengan kedamaian dan kesejahteraan. Itu tidak bisa dibeli dengan apapun juga, tetapi itu diberikan oleh Allah kepada setiap kita yang memiliki kebenarannya, yang percaya kepada Dia, bahwa setiap kita memiliki iman yang luar biasa. Kita akan diberikan damai sejahtera.
Ada sambungannya lagi, saudara. Dan sukacita oleh Roh Kudus. Tidak hanya berbicara mengenai damai sejahtera, tidak hanya berbicara mengenai sesuatu yang menjadi perisai hidup kita, yang menjadi sebuah tameng di dalam kehidupan kita, tetapi ada sesuatu yang timbul di dalam hati kita, yaitu adanya sukacita oleh Roh Kudus. Kenapa dikatakan sukacita? Karena dunia berbicara mengenai duka cita, dunia berbicara mengenai kebinasaan, dunia berbicara mengenai sesuatu yang akan hancur, dunia berbicara mengenai sesuatu yang negatif, sehingga tidak memungkinkan dunia menimbulkan sukacita. Maka daripada itu, kerajaan Allah menyampaikan atau ada satu framing besar tentang sukacita. Nah, semuanya itu tidak ujuk-ujuk, tidak mak bedunduk, tidak suddenly tiba-tiba ada, tetapi karena Roh Kudus. Kenapa bisa begitu? Iya, karena sumber dari segala sesuatunya bersumber daripada Tuhan. Dan Tuhan itu mengaruniakan kita melalui Roh Kudus-Nya, sehingga kita bisa berbicara mengenai kebenaran, kita dilingkupi dengan damai sejahtera, dan kita dipenuhi dengan sukacita. Itulah kerajaan Allah, saudara. Kerajaan Allah tentu berbeda dengan kerajaan surga. Kerajaan Allah berbicara mengenai Tuhan itu sendiri di dalam kehidupan kita. Yaitu apa? Kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Biarlah setiap kita di hari-hari ini penuh dengan Roh Kudus, sehingga kerajaan Allah itu nyata di dalam kehidupan setiap kita. Bahwa kerajaan Allah itu benar-benar menjadi kehidupan, menghidupi setiap kita. Bulan Desember sudah datang. Akhir tahun 2024. Sebentar lagi 2024 akan segera usai. Gembala sidang kita berpesan tentang kerajaan Allah. Biarlah kita menapaki tahun yang baru. Kita senantiasa hidup di dalam kerajaan Allah. Kita senantiasa mengejar kebenaran. Dan kita akan dilingkupi damai sejahtera serta sukacita daripada Roh Kudus. Mari bersama-sama Bapak Ibu Saudara, kita senantiasa hidup di dalam kerajaan Allah. Kita senantiasa bersama-sama mengimani, mengejar kerajaan Allah, memberitakan kerajaan Allah, supaya banyak orang diselamatkan, supaya banyak orang mengalami Tuhan secara pribadi. Amin. Mari bersama-sama kita berdoa. Kami bersyukur dan berterima kasih ya Allah. Engkau Allah yang sangat luar biasa baik di dalam kehidupan kami. Terima kasih buat kasih setiamu yang melingkupi kami Tuhan. Kebaikanmu, anugerahmu yang begitu luar biasa. Kiranya setiap kami boleh hidup dalam kerajaan-Mu Bapa, sehingga kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Tuhan menguatkan setiap kami. Berkati anak-anak-Mu yang setia mendengarkan doa pagi secara online, dan berkati dengan luar biasa. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus Kristus Allah kami yang mulia, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.